Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat dan penuh dengan sukacita. Pagi-pagi minum jamu, nikmat diminum bersama Bunda. Orang miskin selalu ada padamu, namun aku tak akan selalu ada. Senang sekali saya Katerina Utami dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya, Romo Agustinus Setio Wibowo SJ. Romo Setio, salam jumpa Romo, apa kabar? Kabar baik Mbak Utami, terima kasih. Ya, terima kasih Romo telah menyempatkan untuk hadir di acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Setio. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, syukur untuk berkat yang Kau berikan pada kehidupan kami. Berkatilah sekali lagi hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu tentang hukum dan terutama tentang hukum yang paling tinggi yaitu cinta kasih. Bukalah hati kami, pikiran dan budi kami supaya kami selalu terbuka pada tawaran-tawaran rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dialah, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Setia. Silakan Romo. Baik Mbak Utami. Ya. Bacaan dari Nabi Yesaya ini tentu akrab ya di telinga kita. Aku akan menaruh rohku, begitu ya. Lalu buluh yang terkulai tidak akan diputuskan ya. Kita sering mendengarkannya dalam dalam Injil ya. Dan di teks ini, dari teks Nabi Yesaya ini, tergambar dengan jelas figur tentang Mesias, Yesus ya, yang menandai perjanjian baru antara Allah dengan manusia. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ada semacam janji, nubuat, bahwa Mesias yang dijanjikan ini akan membawa hukum baru. Nah, kalau saya mau tanya ke Mbak Utami ini ya, kira-kira hukum itu, apa sih artinya hukum? Mengapa Yesaya berbicara tentang hukum? Hukum itu kan seperangkat aturan ya Romo. Ya. Orang Yahudi juga memiliki hukum, itu hukum Taurat ya Romo. Betul. Nah, Mesias yang akan datang ini akan membarui hukum Taurat ini Romo. Ya, jadi ada semacam janji ya, nubuat dari Yesaya bahwa hukum Taurat itu akan diperbarui. Jadi memang masyarakat Yahudi itu kan masyarakat yang memiliki hukum. Ya. Lalu hukum Taurat itu akan diubah. Lalu kira-kira kalau sepemahaman Mbak Utami ya, hukum baru yang dibawa Yesus yang mengubah Taurat itu hukum apa ya? Hukum cinta kasih ya Romo. Betul. Kan dalam perjamuan terakhir, Yesus memberikan hukum baru kepada murid-muridnya, yaitu hendaklah saling mengasihi. Ya, betul. Jadi Yesaya menubuatkan bahwa Yesus ya, Sang Mesias itu akan membawa hukum baru. Dan hukum baru itu saya kira kita sebagai orang pengikut Yesus ya, kita tahu semua namanya hukum cinta kasih. Nah, jadi begini Mbak Utami. Sebuah bangsa, bangsa Israel ya, itu kan dibentuk oleh hukum ya, yang ditetapkannya. Jadi kita bayangkan, kita ingat-ingat sejarah Yahudi ya, pada saat orang Yahudi menjadi budak di Mesir ya, apakah mereka punya hukum? Ya pasti enggak, namanya juga budak begitu kan. Tentu saja karena mereka budak, mereka mengikuti, mereka tunduk kepada hukum tuan-tuannya.
Hukum Mesir ya, Romo? Hukum orang Mesir, hukum Firaun lah. Jadi mereka tidak bisa menentukan hidupnya sendiri, harus mengikuti apa yang dibuat oleh Firaun. Itu mirip-mirip dengan situasi kita ketika kita dijajah Belanda, ya kan? Pada saat dijajah Belanda di Nusantara ini, apakah kita punya UUD? Belum Ya, ada. belum ada UUD. Kita tidak punya kitab hukum pidana, tidak punya kitab hukum perdata, ya. Tentu saja tidak. Kita tunduk kepada hukum Belanda, ya, hukum Belanda yang ditetapkan di sini. Nah, kemudian ketika ya bulan-bulan katakan Jepang, ketika Jepang mulai ya akan kalah, lalu mereka mulai ya mempersilahkan Indonesia menyiapkan kemerdekaan, begitu ya. Lalu dibentuklah yang namanya BPUPKI ya. Kalau Mbak Utami ingat sejarah ya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian nanti BPUPKI ini berubah menjadi PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Mbak Utami ingat nggak apa yang dikerjakan orang-orang yang bergabung di BPUPKI itu? Kalau ini pelajaran sejarahnya orang anak SMP nih, Romo. Iya, Mbak Utami kan sudah lulus SMP toh? Benar, ya. Apa? Seingat saya sih mereka mendiskusikan Pancasila nih, Romo. Betul. Pancasila landasan dasar dari negara Indonesia yang akan dibentuk ya. Ya, jadi memang waktu itu yang kita kenal ya, yang sering kita dengar adalah ada pidatonya Soekarno, pidatonya Muhammad Yamin, Supomo begitu ya, tentang landasan negara yaitu Pancasila. Jadi BPUPKI sebelum kita merdeka nih ya, bulan-bulan April sampai ya katakan awal Agustus 45, selain menghasilkan Pancasila, jangan lupa dia juga mulai merancang undang-undang dasar. Jadi UUD 45 itu mulai dibuat itu sebelum kita resmi memproklamasikan kemerdekaan. Dan lalu nanti PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang meneruskan pekerjaan BPUPKI ini. Lalu kemudian setelah kita merdeka tanggal 17, tanggal 18-nya, hukum atau undang-undang dasar ini disahkan. Jadi kalau kita kembali ke cerita kitab Nabi Yesaya ya, kisah orang Israel ya. Jadi sebuah bangsa itu muncul ketika dia memiliki hukum, memiliki undang-undang. Saat Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, maka hal pertama yang dilakukan adalah membuat hukum. Mempunyai aturan sendiri. Demikian juga dengan bangsa Israel. Ya, saat mereka dijajah di Mesir, tentu mereka tidak punya hukum. Mereka harus tunduk kepada hukum bos-bos mereka, tuan-tuan mereka. Tapi begitu mereka bebas, dibebaskan Musa, lalu mereka ke padang gurun, kita tahu, lalu disitulah Musa mendapatkan hukum, ya, 2 loh batu, ya, hukum Musa. Begitu bangsa Israel merdeka, hal pertama yang mereka lakukan adalah membentuk hukum yang kita kenal dengan istilah 10 perintah Allah ya, yang diterima Musa di Gunung Sinai, yang kemudian turunan-turunan dari itu lalu menjadi ratusan aturan dalam kitab Taurat. Ya, jadi Romo, kita menjadi bangsa Indonesia yang merdeka dari Belanda saat kita memiliki hukum sendiri ya, Romo. Ya. Demikian juga tadi bangsa Israel menjadi bangsa merdeka saat mereka memiliki hukum Musa yang tadi 2 loh batu itu, Romo. Persis ya. Dan di situ kita melihat memang ada sedikit perbedaan antara hukum nasional Indonesia dengan hukumnya Musa ya. Kalau undang-undang kita ini kan hasil diskusi para pendiri bangsa rasional begitu ya. Sementara kalau hukumnya Israel adalah hukum 10 perintah Allah. Dari Allah ya itu, Romo. Dari Allah, yang mana kita tahu 10 perintah Allah itu kan ada bagian yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan ya. Nomor 1 sampai 4. Lalu ada bagian yang mengatur hubungan kita dengan sesama nomor 5 sampai 10 ya. Jadi kalau mau kita singkat ya, sebuah hukum itu muncul ya atas nama kebebasan untuk mengatur hidup sendiri. Jadi hanya orang bebas yang bisa membuat aturan, membuat hukum. Seperti kalau Mbak Utami di rumah sebagai orang bebas bisa loh bikin aturan-aturan ya. Kalau misalnya punya pembantu, ya pembantu harus ikut Mbak Utami kan. Harus ngikutin aturan dari yang bebas. Jadi hanya kebebasan itulah yang menjadi syarat ya munculnya hukum. Lalu kenapa kita bikin hukum? Ya hukum dibuat supaya dalam bahasa kerennya untuk mewujudkan keadilan.
ya. Kesejahteraan, keadilan begitu ya. Entah keadilan dalam arti manusiawi atau keadilan dalam arti ilahi. Jadi hukum itu tentu sebuah teks ya, tertulis ya, tapi hukum itu bukan hanya teks. Sebagai teks, hukum itu muncul dari sesuatu yang tidak tekstual, yaitu nilai kebebasan. Ya. Jadi hanya nilai kebebasan itulah yang membuat orang lalu bisa menuliskan hukum. Dan hukum itu bukan sekedar hukum, karena dia dibuat untuk sebuah nilai lain yang juga tidak tertulis, namanya keadilan. Kita jangan lupa itu ya, karena seringkali di Indonesia ini orang sering menggunakan argumen legalis ya. Artinya yang penting legal, yang penting sesuai dengan hukum, titik gitu ya. Mereka lupa bahwa hukum itu, teks hukum itu tidak muncul dari ruang kosong. Ya, teks hukum itu muncul dari value, dari nilai-nilai, atau bahasa kerennya muncul dari hal-hal etis. Ya. Maka dalam Taurat, kalau dalam Taurat, hal-hal etis itu tentu ya dalam arti keadilan ilahi ya. Perintah Allah 1:4 itu perintah supaya kita taat pada Allah, lalu atas nama Allah yang memberi kita hidup, tanah, dan negara, orang Israel berjanji untuk hidup adil ya, tidak saling membunuh, tidak saling mencuri, tidak mengambil istri orang, atau menginginkan harta milik orang lain. Ya, jadi Romo, hukum itu ternyata sangat penting nih ya Romo. Karena hukum itu muncul dari kebebasan kita, dan dibuat agar kebebasan kita itu digunakan buat keadilan ya Romo. Betul ya. Jadi hukum itu kan perwujudan dari nilai-nilai. Sudah saya katakan tadi itu ya. Dalam istilah yang agak rumit, hukum adalah wujud dari tuntutan etis. Dia muncul sebagai ekspresi dari tuntutan etis. Dalam arti kebebasan yang mesti diatur, ya karena kan kebebasan nggak ada yang absolut ya. Dan kebebasan yang diatur itu demi sebuah keadilan. Jadi hukum ada di tengah-tengahnya. Tentu saja ada hukum yang muncul sebagai sekedar produk kekuasaan yang ingin memperteguh kekuasaannya sendiri. Jadi misalnya aturan yang dibuat orang Belanda waktu mereka berkuasa di sini, aturan mengenai tiga tingkat ya, tiga tingkat manusia atau tiga tingkat ras begitu ya. Ada manusia Eropa nomor 1. Kemudian manusia Asia Timur, ya, India dan Cina, baru terakhir kita ini manusia Inlander. Pribumi. Kenapa? Inlander, Romo. Ya, inlander, pribumi begitu ya. Dan haknya beda-beda, kewajibannya beda-beda ya. Jadi itu adalah contoh hukum yang justru dipakai untuk kekuasaan, ya, untuk mengokohkan penjajahan. Tapi kalau kita bicara hukum dalam arti yang benar, ya, yang kita lihat di Yesaya maupun yang saya pikir dimaksudkan dalam Injil, hukum yang benar ya tentu muncul dari kebebasan dan tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan. Ya, tapi Romo, mengapa hukum di Israel, hukum Taurat yang bagus itu dalam mengatur keadilan ilahi dan keadilan pada sesama itu dikritik dan hendak diperbarui, Romo? Ya, betul. Jadi hukum Taurat itu sebetulnya bagus ya. Tapi kemudian saya kira Nabi Yesaya dan tentu saja Yesus sendiri ya akan melihat ada sesuatu yang tidak baik ya atau mungkin kurang sempurna dari hukum itu. Kenapa? Karena hukum Taurat itu dipahami sebagai lex talionis ya. Jadi ini istilah bahasa Latin ya. The law of talion ya. Susah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, hukum talion begitu ya. Tapi intinya begini, hukum lex talionis itu adalah keadilan dalam arti balas budi dan balas dendam. Jadi kalau Mbak Utami baik sama saya balas budi. Tapi kalau Mbak Utami jahat pada saya kembalikan kejahatan itu. Oh, jadi adil ini ya, Romo? Adil dalam arti itu, dalam arti lex talionis ya. Atau yang kalau kita dengar, misalnya mata ganti mata. Oh ya, itu gigi mata ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ya. Jadi intinya sebetulnya keadilan yang dibawa dalam hukum Taurat itu seperti itu, lex talionis. Kalau kamu baik, saya baiki. Kalau kamu jahat, saya jahati. Ya, balas budi dan balas dendam. Maka kalau Mbak Utami ingat ya, ada episode orang Farisi yang berdoa di depan pemungut cukai ya, ketika Yesus bercerita begitu ya.
Orang Farisi itu berdoa, ya Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku rajin berdoa, aku rajin berpuasa, rajin memberi sedekah, ya, sehingga implisit ya normal kalau sekarang saya jadi pejabat agama, hidupku makmur, aman, sejahtera, begitu ya. Jadi itulah konsepsi umum lex talionis, bahwa kalau aku baik, aku mendapat ganjaran, mendapat pahala, begitulah. Sedangkan kalau pemungut cukai itu dijauhi masyarakat, ya pemungut cukai dianggap orang tidak baik, pendosa ya Romo, namanya buruk, ya itu wajar karena dia dibalas Tuhan. Ya. Dan persis karena logika seperti ini, lalu kalau orang Yahudi melihat ada orang sakit, misalnya sakit kusta, wah ini berarti kalau orang sakit, berarti orangnya ini tidak punya rahmat kan? Berarti orang ini dihukum oleh Tuhan. Atau orang yang sakit aneh-aneh, lalu dibilang kerasukan setan, ya orang itu juga harus disingkirkan dari masyarakat, diasingkan, kan begitu kan di hukum Yahudi ya. Jadi betapa kasihannya orang-orang itu ya, mereka sudah sakit. Ya, kita kan nggak tahu ya, penyakit itu kan munculnya dari mana kita nggak tahu ya. Sudah sakit, lalu masih dijudge ya, masih dinilai, kamu sakit karena kamu pendosa. Kasihan ini Romo ya. Ya 2 kali kan menderitanya toh. Udah sakit plus dituduh kamu pendosa. Jadi logika lex talionis ini membuat orang yang sakit makin menderita, ya. Dan sebaliknya, apakah kalau kamu kaya berarti kamu diberkati Tuhan? Belum tentu ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Seperti orang-orang Farisi yang hidupnya nyaman, enak ya, atau orang kaya dengan Lazarus, pengemis itu ya, pengemis di depan pintunya itu ya. Belum tentu bahwa kalau kamu hidupnya makmur, enak, itu artinya kamu diberkati Tuhan. Belum tentu juga. Seperti orang Farisi, munak aja begitu ya, munafik aja, padahal dari mencuri misalnya. Jadi lex talionis itu mendapatkan batasnya karena belum tentu orang menderita itu karena dihukum Tuhan. Belum tentu kalau orang kaya itu lalu artinya dia dekat dengan Tuhan. Itu makanya lalu Yesaya mengatakan bahwa kalau nanti Mesias ini datang ya, hamba Tuhan ini datang, dia akan membawa hukum baru, di mana buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia dia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi dengan hukum yang baru, hukum cinta kasih yang dibawa Yesus itu, buluh yang terkulai, jadi orang-orang yang menderita, misalnya orang sakit, ya, orang kusta, ya, tidak akan dipatahkan, tidak akan dibuang, tidak akan dianggap pendosa. Buluh seperti ini akan ditegakkan. Ya Romo, terima kasih Romo untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Banyak belajar tadi mengenai hukum, mengenai tadi hukum lex talionis, dan juga Yesus membawa hukum baru ini Romo ya. Kita akan jeda sejenak dulu Romo, nanti kita lanjutkan. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Oase Rohani Katolik. Sesi yang kedua masih bersama dengan Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo Setio, tadi Romo sudah menjelaskan soal hukum baru yaitu hukum cinta kasih. Nah, bacaan Injil tentang Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang mahal ini Romo, kira-kira maknanya apa ya Romo? Baik Mbak Utami, jadi Nabi Yesaya tadi mengumumkan bahwa Mesias akan datang membawa hukum baru, di mana orang yang lemah tidak akan dituduh sebagai pendosa, orang-orang lemah ini akan dibela oleh Yesus, oleh Sang Mesias. Nah sebenarnya ide membela yang lemah ini juga asalnya dari Perjanjian Lama. Kita ingat bahwa bangsa Israel semula adalah bangsa budak.
lalu mereka dibebaskan, dilepaskan oleh Yahweh dan dijadikan bangsa merdeka. Jadi sebetulnya masih mengikuti logika tadi itu ya. Kalau kita berpikir pakai caranya lex talionis, di mana balas budi sama balas dendam ya. Kalau orang Israel menjadi budak, itu kan artinya orang Israel menderita. Nah kalau dia menderita, artinya kan sebetulnya Israel itu berdosa. Iya, Ya karena dia menderita ya, Romo. Iya, jadi fakta bahwa dia menderita menjadi budak artinya kan dia Banyak dosanya ya. somehow banyak dosanya pasti gitu kan. Tapi kan yang terjadi nggak begitu. Faktanya Tuhan justru membela kaum budak ini. Membebaskan, ya Tuhan dikatakan, Tuhan mendengarkan teriakan penderitaan bangsa Israel, sehingga Tuhan lalu mengutus Musa ya untuk membebaskan bangsa ini. Jadi sebetulnya kalau kita melihat perjanjian lama ya Tuhan sebetulnya juga tidak peduli dengan lex talionis. Tuhan itu dari awal dia berinisiatif, dia membukakan kasih-Nya kepada bangsa Israel yang budak. Jadi itu makanya sebetulnya pewahyuan Allah dalam perjanjian lama itu juga pembelaan kepada mereka yang menderita, yang miskin dan terlantar. Tapi ya itu ironinya ketika Israel menjadi bangsa merdeka, membuat hukum, lalu malah menerapkan lex talionis itu, ya, yang semacam melupakan bahwa Yahweh itu Tuhan itu membebaskan mereka tanpa menghitung, ya, tanpa memperhitungkan penderitaan sebagai akibat dari dosa. Ya, Romo. Lalu hubungannya dengan teks Injil yang kita baca hari ini bagaimana, Romo? Jadi kisah Injil hari ini bercerita tentang Maria ya, yang mencurahkan minyak yang sangat mahal itu, mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya sendiri. Ini tentu tindakan kasih yang luar biasa dari Maria ya. Tindakan kasih yang mungkin bisa kita sebut sangat ekstrem ya, luar biasa ya. Bayangkan kalau Mbak Utami mengurapi orang yang Mbak Utami kasih dengan Chanel Seng gitu ya, Chanel 5 itu ya, atau mungkin pakai Dior ya, atau pakai Bulgari ya. Gucci. Saya sempat cek-cek di internet itu ada parfum Bulgari yang harganya hampir 3M. Parfum Bulgari. Jadi saya juga melihat itu ya ampun, parfum mahalnya ya. Jadi bayangkan kalau Mbak Utami mencurahkan parfum yang mahal ini ke kaki seseorang begitu ya. Gimana kira-kira reaksi orang-orang kalau melihat Mbak Utami melakukan tindakan seperti itu? Kan pasti kan reaksinya akan mirip Yudas Iskariot kan. Yudas kan bilang, aduh jangan diboroskan lah, sayang itu uangnya bisa dipakai untuk membantu orang miskin. Ya iya Romo, walau parfum mahal, sayang Romo. Kan uangnya diboros-boroskan ya. Tapi ada benarnya juga yang dikatakan oleh Yudas Iskariot itu Romo. Ya ada benarnya ya. Jadi saya kira kalau kita pakai logika begitu ya, ada benarnya. Jadi secara manusiawi tentu kita akan berpendapat seperti Yudas ya. Mengurapi orang tidak perlu pakai parfum yang mahal ya kan, bisa cari parfum yang harganya lebih murah begitu, yang KW begitu ya. Tapi mari kita periksa baik-baik. Kita tahu kan Yudas itu kan, ya dia memang murid Yesus, ya. Tapi kan kita tahu endingnya kan, ya Yudas seperti itulah, dia pengkhianat ya, dia menjual Yesus seharga 30 keping perak ya. Nah, apakah dengan menjual Yesus 30 keping perak lalu uang itu digunakan untuk orang miskin? Enggak. Ya enggak juga lah. Jadi tidak masuk akal kalau kemudian Yudas dengan berkhianat begitu kok lalu berbuat baik pada orang miskin ya. Ya tentu saja pasti uang itu dia curi sendiri begitu ya. Tapi kemudian mungkin dia karena merasa menyesal, rasa bersalah lalu akhirnya dia bunuh diri ya. Jadi Yudas jelas bukan tipe orang yang mengasihi orang miskin ya. Kalau di Injil ini dia mengatakan uang itu bisa dibagikan untuk orang miskin, maka si penulis Injil juga sudah tahu bahwa itu hanya akal-akalan. Akal-akalan dari si Yudas. Ya. Di Injil ditulis hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, ya, melainkan karena dia pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Di situ Yudas cuma pura-pura mengasihi orang miskin ya Romo, padahal kelakuannya sehari-hari itu justru dia pencuri nih Romo. Ya betul, itu
kesaksian dari para murid juga loh. Dan saat ini sayangnya kalau kita mencoba merenungkan Yudas gitu ya, dalam dunia politik juga sama loh. Banyak politisi yang kaya raya dengan nggak jelas ya. Jadi kadang-kadang saya itu juga bingung ya, kenapa politisi bisa jadi kaya begitu ya kok? Simsalabim, Romo. Uangnya dari mana begitu ya? Mungkin karena korupsi, kolusi, nepotisme, kita nggak tahu ya. Dan para politisi ini kalau pas kampanye kan yang paling keras berteriak, mari kita beri makan gratis, kita beri susu gratis, kita naikkan gaji guru gitu ya. Namun ya sayang sekali omongan seperti itu juga dipercaya begitu loh oleh banyak orang ya. Jadi kadang-kadang saya juga pusing ya. Ini omongan Yudas saja masih ditelan begitu ya. Karena manis, Romo. Karena manis ya. Jadi kita ini seperti lupa bahwa seorang Yudas itu omongannya ya seperti itu. Uang ini baik untuk orang miskin. Ya. Kita lupa bahwa omongan seorang pencuri selalu manis dan penuh tipuan. Ya. Mana mungkin seorang koruptor akan membantu orang miskin? Enggak masuk di akal saya. Seorang koruptor kok bantu orang miskin? Omongan tentang orang miskin ini kan cuma pemanis bibir. Ujung-ujungnya kalau program-program tadi itu terjadi dijalankan, ya itu juga dijalankan demi untuk mengkorupsi lebih banyak lagi. Ya. Supaya ada alasannya, Romo. Ya. Proyek. Utang kita itu 2014 2000 triliun ya. Sekarang 2024 setelah 10 tahun sudah mencapai 8.000 triliun. Jadi naiknya itu naik banyak sekali ya. Ya, naiknya berapa? 4 kali lipat ini ya. 4 kali lipat. Siapa yang harus bayar utang negara ini? Apakah politisi yang bayar? Orang-orang kaya yang bayar? Ya enggak lah. Orang-orang kaya itu mereka punya cara untuk menghindari pajak. Kalau Mbak Utami pernah dengar istilah tax haven ya. Surga pajak ya, negara-negara surga pajak di mana? Swiss. Bukan, kalau Swiss itu masih normal itu legal. Itu maksudnya terang benderang lah. Tapi kalau yang tax haven ini surga pajak itu misalnya Kepulauan Seychelles, atau Labuan, atau Liechtenstein ya, kota-kota kecil ya, negara-negara kecil yang di mana perusahaannya Mbak Utami dialamatkan ke situ, itu bebas pajak. Jadi daripada bayar ke negara, lebih baik alamat perusahaannya Mbak Utami dialamatkan di pulau-pulau kecil itu ya, sebagai perusahaan cangkang begitu ya, lalu ya Anda bebas pajak. Nah, sementara kalau seperti kita, rakyat kebanyakan, ya pastilah kita akan membayar itu semua. Lewat PPN, ya, lewat macam-macam pajak kalau yang lewat harus udah kita lakukan. Kena itu, Romo, surat peringatan langsung. Ya, betul. Dan kalau lewat juga kena peringatan. Jadi, kalau kita kembali ke Yesus ya, di depan retorikanya Yudas dia, kira-kira Yesus apakah orang yang membenci orang miskin? Ya, jelas enggak dong, Romo ya. Ya. Karena dalam Injil itu dikisahkan bagaimana Yesus begitu banyak dia menyembuhkan orang sakit, termasuk orang kusta disembuhkan, terus memberikan makan pada banyak orang, dan utamanya Yesus mengajari kita untuk mengasihi dan juga bukan mengasihi teman-teman, bahkan musuh-musuh kita nih, Romo. Ya, jadi betul sekali. Jadi Yesus jelas-jelas kalau kita baca di Injil membela mereka yang tertindas, yang terpinggirkan, begitu ya, lewat ajaran kasihnya. Banyak episode kehidupan Yesus yang menunjukkan ya betapa dia mengasihi orang-orang yang tidak dianggap seperti anak-anak, orang sakit kusta, orang yang kerasukan setan, ya, perempuan yang dituduh jadi pezinah, begitu ya. Dan dia membela mereka dengan berlakunya hukum lex talionis ya, hukum Taurat yang ada di antara orang Yahudi itu. Tentu Yesus tahu bahwa mereka dianggap pendosa. Itu makanya kemudian Yesus mengampuni dosa mereka. Yang memprovok dan membuat orang Yahudi jadi marah ya. Bukan hanya mengampuni dosa mereka, Yesus juga menyembuhkan mereka. Jadi lewat tindakan itu Yesus sedang menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang mendengarkan teriakan orang yang tertindas seperti dulu bangsa Israel didengarkan ya. Dan Yesus langsung mengampuni mereka. Jadi dalam soal pembelaan orang miskin, kita tidak meragukan bahwa Yesus jelas-jelas mencintai orang miskin. Tidak hanya retorika, tapi dengan tindakan nyata. Ya, lalu apa kira-kira yang bisa kita maknai dari tindakan Maria yang tadi mengurapi Yesus melalui dengan minyak narwastu yang mahal harganya itu, Rom? Kalau kita baca dengan tenang ya, di situ Yesus menyadari bahwa tindakan pengurapan ini
Jadi ketika Maria mengurapi kakinya, Yesus juga sadar bahwa ini adalah untuk penguburan saya nanti. Biarkan dia melakukan itu mengingat hari penguburanku. Di Injil berkali-kali Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan mati. Yesus sadar bahwa pelayanan pada orang miskin, kasih yang dia wartakan berhadapan dengan tembok tebal bernama hukum balas dendam, hukum lex talionis. Satu titik Yesus sadar bahwa dia sendiri harus mati agar lex talionis ini dihancurkan sekali selama-lamanya. Saat Tuhan sendiri dihukum disalib sebagai kriminal dan menderita di kayu salib, saat itulah orang diingatkan bahwa tidak semua penjahat adalah pendosa. Dengan Tuhan sendiri mati dalam situasi dianggap sebagai orang jahat, kita tidak bisa lagi menuduh bahwa Tuhan adalah pendosa. Artinya kematian Tuhan menjadi penanda akhir lex talionis. Hukum balas dendam di stop dan hukum cinta kasih dimulai. Maria sebagai orang yang dekat dengan Yesus ya menangkap suasana kebatinan Yesus itu. Tentu satu sisi dia berterima kasih Lazarus saudaranya dibangkitkan dari mati, tapi sisi lain saya kira dia menangkap kebatinan dari Yesus yang mengantisipasi kematiannya itu. Mungkin dalam hati Maria mengatakan, kalau saya bisa menggantikanmu, saya akan gantikannya. Maka lalu yang dilakukan Maria adalah memberikan ekspresi kasih yang paling besar yang bisa dia berikan. Dia punyanya parfum, lalu itu yang dia curahkan ke kaki Yesus. Kisah kasih yang otentik seperti Yesus ya mengasihi umat manusia, mau menghancurkan lex talionis dengan memberikan dirinya. Maria yang ya simpati dengan perjuangan Yesus ya. Kasih yang otentik tidak pernah menghitung-hitung harga. Yesus memberikan hidupnya sendiri, Maria juga saya kira tidak melihat narwastu sebagai barang mahal, barang yang harus dihitung-hitung. Ya bagi dia itu semua layak bagi Yesus. Jadi di sini kita diajak memeditasikan kasih tanpa batas dalam diri seorang perempuan bernama Maria. Untuk Yesus yang rela memberikan nyawanya, Maria tidak menghitung-hitung lagi apa yang mesti dia berikan pada Yesus. Mungkin seperti saya katakan tadi, Maria bahkan akan rela memberikan dirinya sebagai ganti bagi gurunya. Pelajaran hari ini adalah pelajaran tentang kasih yang tanpa perhitungan. Kalau kita mengasihi, perhitungan matematika menjadi tidak pasti. Dalam logika kasih, maka hukum balas-membalas tidak lagi berlaku. Maka pada tanggal 25 ini saya mengajak Mbak Utami dan teman-teman sekalian ya merenungkan apakah aku mengasihi Yesus seperti Maria. Lalu apa wujud kasih yang telah aku berikan pada sesama dan pada Tuhan di masa Prapaskah ini. Ya. Baiklah Romo Setio, terima kasih untuk permenungannya hari ini. Sangat banyak tadi kita dapatkan bahwa kita bisa belajar dari Maria yang tidak menghitung-hitung ya Romo, memberikan kasih tanpa batas kepada Tuhan, dan juga dalam masa APP ini, dalam masa Prapaskah ini kita juga tadi dapat merenungkan dalam hati kita apakah kita juga memiliki kasih tanpa batas ya Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Setio. Tuhan Yesus, Maria telah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepadamu. Dia bersimpati pada penderitaanmu, dan dia menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepadamu. Bantulah kami semua, orang-orang yang lemah ini, agar dalam hidup ini kami juga bisa mewujudkan kasih kami kepadamu dalam tindakan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar semua, senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Setio dapat menambah semangat iman kita untuk semakin mengasihi Yesus dengan kasih tanpa batas. Akhir kata, kami berdua, Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katerina Utami, pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.